menyalakan dan mencerahkan sebuah bangsa itu tidak dimulai dari perkotaan, tapi dimulai dari menyalakan lilin-lilin yang ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizfandi Putranegara, mahasiswa manajemen Universitas BPD. Kali ini akan saya paparkan terkait essay yang saya susun dalam rangka manajemen Expo himpunan mahasiswa jurusan manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Saya mengangkat tema yakni tentang optimalisasi digital marketing dalam usaha mikro, tantangan dan solusinya. Tentu ini menjadi concern bagi kami, terkhusus mahasiswa dengan latar belakang program studi manajemen yang juga di dalamnya senantiasa berbicara tentang bagaimana perkembangan ekonomi. Kalau kita berbicara ekonomi, cakupannya begitu luas, cakupannya begitu panjang, terkait dengan bagaimana kita semua punya beban moral, punya tanggung jawab bersama dalam rangka mengembangkan ekonomi secara mikro maupun makro. Maka dari itu, tema ini saya rasa saya angkat dengan rasa peduli saya dalam rangka memberikan informasi, memberikan pengetahuan terkait bagaimana digital marketing harus dilakukan oleh para pelaku usaha mikro dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya dan menumbuh kembangkan usahanya. Yang terakhir adalah bagaimana sustainability bisnisnya. Akan saya mulai dengan hal yang kemudian perlu kita pahami. Yang pertama adalah terkait dengan dunia ini saat ini masuk dalam era digital 5.0, bahkan di beberapa riset mengatakan kita di 6.0, di mana dunia sudah senantiasa bergantung pada dunia teknologi. Hal itu juga kita rasakan, dan terkhusus saya rasakan di dunia ekonomi, bahwa saat ini perekonomian di seluruh dunia ya ini senantiasa bergantung dengan yang namanya teknologi, termasuk dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitaran kita. Beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Karena pada kaidahnya di dunia ekonomi menyebutkan barang siapa yang tidak mampu beradaptasi dengan hal yang ada di sekitarnya, dengan perubahan yang terjadi, maka bersiaplah untuk hilang. Nah, maka dari itu ini menjadi beban bagi kita semua bahwa banyak sekali usaha mikro di tengah-tengah kita ini masih belum mampu memanfaatkan digital marketing dengan baik. Dan yang perlu kita ketahui bahwa digital marketing membuka seluas-luasnya peluang bagi para pelaku usaha untuk kemudian menjangkau pangsa pasar dengan efektif, mudah, dan efisien. Tentu efektif, mudah, dan efisien ini dalam digital marketing, dalam rangka menjangkau pasar, tentu akan berakibat pada kenaikan profitabilitas dan keberlangsungan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Yang kedua, perlu kita pahami lagi bahwa tidak semua pelaku usaha mikro ini sudah mengenal dengan yang namanya digital marketing. Nah, beradaptasi dengan digital marketing ini bukanlah suatu hal yang mudah memang. Masih banyak ditemukan di sekitar kita metode pemasaran yang dilakukan para pelaku usaha mikro masih melakukan marketingnya dengan cara yang konvensional. Yang perlu kita lihat adalah beberapa contoh kasus nyatanya adalah bagaimana saat ini teman-teman pelaku usaha mikro itu melakukan pemasaran secara konvensional melalui mulut ke mulut
atau kemudian melalui spanduk selebaran yang itu saya rasa masih belum mampu menjangkau pasar dengan luas dan masih belum mampu menekan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pemasaran. Berbicara masalah biaya, digital marketing digadang-gadang sebagai platform utama dalam era teknologi yang makin pesat ini, menjadi platform yang kemudian mampu menekan biaya, mampu menghilangkan biaya yang dulu kemudian mencetak brosur, kemudian mencetak spanduk, banner MMT. Namun sekarang mudah sekali, hanya berbekal pengetahuan teknologi, literasi digital, kita sudah mampu memasarkan produk kita dengan biaya yang efektif dan murah, dan efisien, dan juga mampu menjangkau pasar secara lebih luas. Maka ini menjadi konsentrasi utama kita, bahwa kita selaku mahasiswa, agent of change katanya, ya, agen perubahan, bagaimana pengaruh kita di masyarakat. Tentu kalau belajar hanya teori-teori mah semua orang bisa, tapi kemudian hal yang perlu kita tingkatkan, hal yang perlu kita sadari adalah bagaimana dampak kita yang secara nyata, dampak konkret kita dalam proses perubahan dari marketing konvensional menjadi marketing yang berbasis digital. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait digital marketing pada usaha mikro dan kecil menengah. Saya dalam penyusunan IC ini mengambil salah satu kasus, yakni pada Cafe Strip Bandung oleh Sendirian Chandra Tama Priyatna et al. Tahun 2020 menyebutkan bahwa digital marketing pada usaha mikro, kecil, dan menengah membawa dampak yang signifikan terhadap perluasan penyebaran pangsa pasar. Hal ini disebutkan dikarenakan adanya perubahan sosial dari masyarakat yang dulu cenderung menunjukkan fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya. Saat ini perubahannya adalah kepada menggunakan media sosial dalam rangka memenuhi need and want-nya. Maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang memahami bagaimana langkah untuk memulai memasarkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu bertahan dan bersaing dalam persaingan pasar yang luas. Seperti yang saya sebutkan tadi, kaidah ekonomi menyebutkan barang siapa yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, maka bersiaplah dia untuk mengalami decline. Kalau bahasanya product life cycle, kita ada introduction atau pengenalan, growth, pertumbuhan, dan pada titik statusnya maturity atau kematangan hidupnya, kesuksesan puncak keemasannya, setelah itu decline. Maka decline ini adalah hal yang kemudian memang menjadi sunnatullah, tapi memang harus bisa kita antisipasi dengan baik. Maka di tengah era digitalisasi ini, UMKM yang belum menembus pasar-pasar online menggunakan digital marketing, saya rasa perlu kemudian kita akomodir, kita berikan pendidikan agar mereka mampu memanfaatkan platform digital dengan baik dalam rangka melanjutkan dan menambah profitabilitas pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, audiens semuanya perlu kita ketahui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia, karena ini menjadi usaha yang dimiliki oleh masyarakat grassroots atau akar rumput. Perlu kita ketahui, ada kaidah lagi di Indonesia bahwa menyalakan dan mencerahkan sebuah bangsa itu tidak dimulai dari perkotaan, tapi dimulai dari menyalakan lilin-lilin yang ada di desa. Nah, ini analogi ini harus kita pakai dalam proses pemanfaatan digital marketing dalam rangka menghidupkan ekonomi rakyat dari rakyat terbawah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun dalam kenyataannya, usaha mikro, kecil, dan menengah ini masih banyak sekali hambatan, terutama adalah hambatan terkait dengan sumber daya manusia yang memang secara digital belum melek dan belum tahu bagaimana cara memanfaatkan platform-platform online dalam rangka memasarkan produk usahanya. Yang kedua, faktor penyebab utamanya adalah kurangnya sumber daya kapital, ya, sumber daya money. Ya, kalau kita
berbicara ekonomi ya kedua hal itu, man dan money ini menjadi salah kedua faktor yang memang sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap suatu bisnis yang ada. Maka tentu kalau kita dua hal ini yang perlu kita entaskan hanya mampu satu, maka saya akan memilih untuk mengentaskan masalah sumber daya manusia. Karena pada dasarnya platform digital ini tidak memerlukan kapital yang banyak, tapi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang unggul, yang mampu mengoperasikan platform-platform online tadi dalam rangka meningkatkan produktivitas, meningkatkan jangkauan pangsa pasar terkait produk yang dibuat oleh UMKM itu. Kedua hal tadi berakibat pada potensi besar digital marketing yang belum mampu tercapai dengan baik, ya. Ketergantungan pada metode pemasaran konvensional dengan pemasangan spanduk atau banner atau brosur ini masih sering ditemukan. Meskipun dalam kenyataannya memang penggunaan metode konvensional ini masih kemudian memiliki value, memiliki nilai yang cukup bagus terhadap pemasaran sebuah produk. Namun alangkah baiknya dengan adanya platform online saat ini, e-commerce yang kemudian sangat akrab disapa oleh para masyarakat kita, perlu kita jadikan momentum untuk kemudian meningkatkan produktivitas UMKM sehingga nantinya Indonesia secara ekonomi makro mampu ditingkatkan. Karena apa? Karena secara mikro kawan-kawan kita pelaku UMKM sudah mengalami melek digital dan mampu mengoperasikan platform digital dengan baik untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas usaha yang ia miliki. Selanjutnya, perkembangan teknologi ya, saat ini telah melahirkan peluang yang besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemasaran berbasis digital. Berdasarkan survei yang saya ambil kepada 20 responden yang ada di sekitaran kami mendapat ya responden dari berbagai macam daerah di Jawa Tengah. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Jepara, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan. Nah, nanti akan saya tunjukkan di akhir video. Survei yang saya ambil menyebutkan bahwa konsumen saat ini sering melihat iklan melalui berbagai platform online seperti marketplace, media sosial berbasis video TikTok, serta aplikasi pesan digital seperti WhatsApp. Ya. Marketplace menjadi media paling banyak digunakan untuk melihat promosi produk dari usaha mikro. Ini disebutkan oleh 14 orang responden survei yang mengisi link yang sudah kami sediakan. Kemudian disusul dengan TikTok dengan 13 kali penyebutan, WhatsApp dan Instagram masing-masing disebutkan oleh 4 dan 5 responden. Fakta ini menunjukkan bahwa platform digital menjadi media utama konsumen dalam mencari kebutuhannya dan memenuhi keinginannya. Ya, mencari keinginannya dan memenuhi kebutuhannya. Namun sebagai kebutuhan utama ya dalam rangka meningkatkan produktivitas digital marketing, maka keberhasilan suatu digital marketing tidak hanya tidak hanya ditunjukkan melalui bagaimana mereka mencari dan memenuhi kebutuhannya melalui media online, tapi juga harus indikatornya adalah bagaimana peningkatan pembelian, peningkatan jumlah penjualan mulai dari yang asalnya konvensional marketing berubah menjadi digital marketing, harus mampu dihitung, harus mampu dijadikan alat analisis dengan baik sehingga digital marketing tidak hanya sebatas menjangkau pasar lebih luas, dikenal oleh pangsa pasar lebih luas, tapi juga mampu meningkatkan profitabilitas dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Melihat kondisi ini, kawan-kawan semuanya, solusi yang tepat ya bagi pelaku usaha mikro adalah bagaimana memanfaatkan semua platform yang ada secara sinergis. Artinya saat ini sering kita temukan WhatsApp dengan segala kemudahannya
dengan mampunya menyebarkan promosi, menyebarkan link dari berbagai macam media sosial lainnya, ini perlu dijadikan alternatif utama. Tentu Shopee dan lain sebagainya ya, marketplace e-commerce kita jadikan platform penjualan, sedangkan medsos-medsos yang berbasis akun pribadi kita jadikan sebagai media untuk memasarkan secara interpersonal. Karena pada dasarnya dalam proses pemasaran tidak hanya dibutuhkan sebagai mana banyaknya unggahan yang kita unggah, tapi juga bagaimana kita mampu merawat konsumen yang sudah ada atau yang bisa kita sebut dengan yang namanya Customer Relationship Management atau yang namanya CRM dalam dunia marketing. Yang terakhir, digital marketing menjadi kunci yang terpenting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro di masyarakat saat ini. Ya, berdasarkan hasil survei yang saya lakukan, ya jelas bahwa konsumen semakin akrab dengan responsif terhadap platform digital. Tidak hanya memperluas jangkauan pasar, digital marketing juga terbukti membantu konsumen mengenal banyak produk usaha mikro, membangun kepercayaan, dan mendukung keputusan konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Namun, efektivitas digital marketing tidak hanya terletak pada penggunaan platform saja, tapi juga ada pada kualitas konten promosi yang ditampilkan, konten yang menarik secara visual, harga yang kompetitif, serta bukti sosial atau testimoni para pelanggan merupakan elemen utama yang dapat meningkatkan ketertarikan dan loyalitas konsumen yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro perlu terus meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital secara aktif, kreatif, dan strategis dengan dukungan pelatihan, pembekalan, dan pemahaman akan perilaku konsumen digital. Digital marketing bukan hanya menjadi alat promosi, namun juga sebagai fondasi utama dalam membangun usaha yang kuat, inovatif, adaptif, dan berkelanjutan. Saya rasa itu dapat kami sampaikan. Semoga ini mampu memberikan dampak yang baik bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita dan terkhusus bagi para pelaku UMKM untuk marilah sama-sama kita meningkatkan produktivitas kita melalui pemanfaatan media digital sebagai platform utama dalam memasarkan dan menjangkau pasar dengan lebih luas. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.